dari kelompok 1. Halo, aku Cindy. Aku Ziva. Aku Hasya. Aku Chan. Aku Regina. Aku Mita. Aku Rahma Kalisa. Oh, aku Dini. Permasalahan kesehatan gigi dan mulut sering sekali terjadi pada anak usia sekolah dasar. Nah, bagaimana sih penjelasannya dan bagaimana cara kita menghindarinya? Yuk kita simak videonya. Kesehatan gigi dan mulut. Gigi dan mulut merupakan salah satu bagian tubuh yang berfungsi untuk mengunyah, berbicara, dan mempertahankan bentuk muka. Kesehatan gigi dan mulut adalah suatu keadaan yang terjadi di rongga mulut, baik menyangkut kebersihan, kesehatan, maupun adanya gangguan dan kelainan yang terjadi di rongga mulut tersebut. Rongga mulut yang sehat memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif, menikmati berbagai macam makanan, meningkatkan kualitas hidup, percaya diri, dan mempunyai kehidupan sosial yang lebih baik. Kesehatan gigi dan mulut yang tidak dijaga dengan baik dapat menimbulkan penyakit seperti keris gigi, maloklusi, dan penyakit periodontal. Pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Menjaga kebersihan gigi dan mulut merupakan bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Gigi dan mulut yang kurang bersih akan menyebabkan gangguan kesehatan pada gigi dan mulut. Data dari hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdes pada tahun 2018 di Indonesia mendapatkan bahwa rata-rata 57,6% penduduk Indonesia memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut. Gigi dan mulut merupakan pintu gerbang masuknya kuman dan bakteri, sehingga mengganggu kesehatan organ tubuh lainnya. Nah, menjaga kesehatan mulut dan gigi adalah satu kebiasaan baik yang harus diajarkan sejak kecil. Dengan begitu, hal ini bisa menjadi kebiasaan dan membuat anak memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan hal tersebut seumur hidupnya. Faktor yang mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut pada anak. Yang pertama, sistem pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Di dalam jurnal penelitian disebutkan bahwa pembelajaran yang diberikan kepada anak tentang bagaimana cara merawat gigi yang benar harus dimulai sejak dini agar tidak terjadi kerusakan pada gigi. Selain itu, anak juga akan mendapat pendidikan kesehatan untuk hidup bersih dan sehat sehingga berpengaruh baik pada kesehatan gigi dan mulut anak. Yang kedua, budaya yang tidak baik. Budaya seperti makan makanan asam, membuka tutup botol dengan gigi, dan budaya makan makanan manis dapat menyebabkan karies gigi maupun keausan pada gigi. Faktor yang ketiga adalah lingkungan. Ibu yang jarang menggosok gigi pagi setelah sarapan dan di malam hari sebelum tidur menyebabkan anak meniru contoh yang salah dari ibu sebagai orang terdekat dan menjadi role model bagi anak yang akan berdampak tidak baik bagi kesehatan mulut dan juga gigi pada anak. Serta faktor yang keempat adalah kebiasaan anak yang tidak baik. Tidak semua anak terhindar dari kebiasaan yang tidak baik seperti menghisap jari dan juga makan makanan manis sebelum tidur. Sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya karies gigi yang akan mengganggu kesehatan gigi dan juga mulut pada anak. Adapun masalah kesehatan gigi dan mulut pada anak. Masalah gigi merupakan masalah yang sangat rawan didapatkan untuk usia anak-anak, apalagi pada masa pertumbuhannya. Masalah mulut dan gigi yang sering terjadi yaitu, yang pertama, gigi tumbuh. Biasanya pada proses gigi tumbuh, anak akan memproduksi banyak air liur. Sudah tentu, ia akan merasa tak nyaman pada bagian gusinya, dan jika diperhatikan akan terlihat adanya kemerahan dan sedikit bengkak. Yang kedua, sariawan. Ketika belum memiliki gigi susu, anak pasti mengonsumsi makanan lunak atau cair. Ketika anak belum memiliki gigi, tak jarang orang tua berasumsi bahwa membersihkan rongga mulut anak dirasa tak perlu. Padahal ini sangat penting karena gusi anak yang rentan dan lidahnya dapat menjadi sarang bakteri atau jamur. Yang ketiga, gigi berlubang. Apabila sejak kecil anak sudah dibiasakan untuk dibersihkan rongga mulut, lidah, dan giginya, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk terjadi lubang gigi, apalagi gigi grepes. Lubang gigi ini disebut juga dengan karis gigi. Anak kecil memang lebih rentan mengalami gigi berlubang. Dengan hanya mengalami penurunan pH sedikit 6,5 pada mulut, anak dapat mengalami masalah lubang gigi. Yang keempat, gigi patah.
Sebagai orang tua, pasti tak ingin hal buruk terjadi pada buah hati. Namun, apabila secara tak sengaja anak mengalami patah gigi, segera bawa anak ke dokter gigi. Gigi yang mengalami cedera tersebut biasanya akan diperiksa dengan radiologi. Lalu yang kelima, radang gusi. Radang gusi sering terjadi pada balita yang mengalami kekurangan vitamin C atau perawatan gigi yang buruk. Biasanya radang gusi ditandai dengan adanya gusi berdarah dan sariawan. Yang keenam, gigi maju atau tonggos. Banyak kebiasaan buruk pada anak yang dapat menyebabkan masalah gigi tonggos, seperti mengisap jari, bibir bawah, atau menggunakan dot hingga usia lebih dari 3 tahun. Yang ketujuh, susunan gigi tidak rapi. Selain herediter atau menurun secara genetik dari orang tua, masalah gigi dengan susunan tidak rapi juga dapat disebabkan apabila ada gigi susu yang tanggal lebih dulu. Ruangan bekas gigi yang dicabut harus tetap dipertahankan untuk tempat pertumbuhan gigi tetapnya nanti. Masalah pada gigi anak dapat timbul karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan dan pengawasan orang tua terhadap kesehatan gigi anak. Yang kedua, kemalasan anak untuk menggosok gigi. Pemeliharaan kesehatan gigi anak melibatkan interaksi antara anak, orang tua, dan tenaga kesehatan. Pengaruh orang tua sangat berperan dalam membentuk perilaku anak. Sikap dan perilaku orang tua, terutama ibu yang biasanya orang terdekat dengan anak dalam pemeliharaan kesehatan anak memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap perilaku anak. Seorang anak harus mendapat perhatian serius dari orang tua, walaupun masih memiliki gigi sulung. Masalah pada mulut dan gigi pada anak dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak itu sendiri. Makanan yang berisiko membuat anak sakit gigi. Yang pertama, jajanan yang bergula. Ada banyak macam makanan cemilan, akan tetapi ada jenis makanan tertentu yang dapat menyebabkan karies gigi atau makanan manis yang mengandung banyak gula atau sukrosa. Makanan yang lunak dan melekat pada gigi amat merusak gigi seperti coklat, permen, dan biskuit. Makanan manis atau makanan kariogenik bertahan 20-30 menit tidak berbahaya. Akan tetapi, apabila lebih dari 20 menit, makanan tersebut akan bersifat asam dan gigi akan mengalami kerusakan lebih cepat karena keadaan ini. Setelah memakan makanan kariogenik, pH plak akan menurun dengan cepat yang dapat menghancurkan enamel. pH ini akan bertahan dalam waktu 30-60 menit sebelum mencapai pH normal. Yang kedua, minuman berkarbonasi. Selain menjadi pilihan yang tidak sehat untuk tubuh anak, minuman berkarbonasi atau soda juga merupakan salah satu makanan terburuk untuk kerusakan gigi. Ketika gigi terkena asam karbonat dalam soda, enamel akan terkikis, membuat gigi lebih rentan terhadap kerusakan gigi. Yang ketiga, jus buah kemasan. Seringkali orang tua juga beranggapan bahwa jus buah lebih sehat dan dengan tambahan vitamin. Sebaliknya, beberapa jus buah kemasan mengandung sebagian besar gula yang menjadikannya tidak sehat untuk si kecil. Saat meminum jus manis ini, gula menempel di giginya. Gula ini kemudian juga memberi makan bakteri yang ada di mulutnya yang menciptakan asam. Dan seperti halnya pada minuman soda, asam ini juga mengikis enamel. Untuk itu, selalu pilihlah air atau jus buah murni buatan sendiri daripada jus buah kemasan atau soda. Yang keempat, buah-buahan citrus. Buah jeruk adalah sumber vitamin C dan nutrisi, dan mereka baik untuk anak dalam banyak hal. Namun, jeruk dan lemon khususnya sangat asam dan dapat mengikis enamel gigi dari waktu ke waktu. Ada beberapa penyebab mengapa anak sekolah dasar rentan terkena masalah kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama yaitu peralihan atau pergantian gigi. Pada saat anak berusia 6 hingga 12 tahun, sang anak akan mengalami fase peralihan atau pergantian gigi dari gigi sulung atau gigi susu ke gigi permanen atau gigi tetap. Yang kedua, jarang menggosok gigi setelah makan ataupun minum, terlebih jika sang anak memiliki kebiasaan jajan yang cenderung tinggi. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan anak dalam pentingnya menggosok gigi. Yang keempat, cara menggosok gigi yang tidak tepat sehingga ada beberapa bagian yang tidak dibersihkan.
Dan yang terakhir adalah kebiasaan mengonsumsi makanan atau minuman yang terlampau manis ataupun asam. Bagaimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak? Cara pertama yang bisa dilakukan adalah ajari anak cara menyikat gigi dengan benar. Yang kedua, batasi jajanan manis dan berikan cemilan sehat seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Yang ketiga, biasakan kontrol ke poli gigi sebanyak 6 bulan sekali. Yang keempat, gunakan sikat dan pasta gigi khusus untuk anak. Bagaimana sih cara menyikat gigi yang baik dan benar? Yuk ikuti langkah-langkah menyikat gigi yang baik dan benar berikut ini. Menyikat gigi dengan pasta gigi berfluorida dan sikat gigi berbulu sikat lembut untuk anak dapat membunuh kuman dan membuat gigimu kuat. Letakkan pasta gigi sepanjang bulu sikat gigi. Ikuti cara menyikat gigi yang baik dan benar. Sikatlah permukaan gigi bagian depan dari arah gusi ke gigi. Sikat permukaan gigi bagian luar dengan gerakan memutar ke depan dan ke belakang. Sikatlah permukaan kunyah gigi dengan gerakan maju mundur. Sikat permukaan gigi bagian dalam dengan gerakan memutar dari depan dan ke belakang. Sikat bagian dalam gigi depan dengan gerakan mencungkil dari gusi ke gigi. Jangan lupa untuk menyikat lidah karena merupakan tempat bakteri berkumpul. Sikat gigi selama 2 menit. Jangan lupa untuk tetap menghemat air. Setelah menyikat gigi, jangan telan pasta gigimu. Berkumurlah 1 kali agar kandungan pasta gigi dapat menempel lebih lama dan mencegah gigimu berlubang. Program ataupun upaya yang dapat digunakan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut anak usia sekolah dasar. Pertama, upaya kesehatan gigi dan mulut pada anak sekolah dilaksanakan melalui kegiatan pokok kesehatan gigi dan mulut di puskesmas yang diselenggarakan secara terpadu dengan kegiatan usaha kesehatan sekolah dalam bentuk program usaha kesehatan gigi sekolah. Selanjutnya, selain itu, perlu adanya upaya pengurangan makanan non-kariogenik, yaitu dengan mengurangi makanan bergula dan lengket, serta memperbanyak makanan berserat seperti buah-buahan yang banyak mengandung air dan sayur-sayuran. Kunjungan berkala ke dokter gigi pun perlu dilakukan setiap 3-6 bulan. Untuk anak dengan gigi mulut yang baik biasanya 6 bulan sekali, tapi untuk yang banyak kariesnya dianjurkan interval 3-6 bulan sekali di bawah pantauan orang tua. Ibu juga dijadikan sebagai role model yang baik bagi anak dalam menjaga kesehatan gigi dan mulutnya di kehidupan sehari-hari.